Ini saya akan menjelaskan tentang sebuah life cycle daripada si activity, ya. Di sini ada beberapa method of write yang disediakan langsung dari si activity itu sendiri, ya, dan dinamakan sebagai life cycle atau alur hidup dari sebuah activity. Oke. Di sini ada tertulis activity launch, lalu masuki metode onCreate, onStart, dan onResume, lalu activity running, kemudian masuki onPause method, baru onStop, dan ada 3 cabang, ada yang ke onRestart, ada yang ke onDestroy, ada yang app process kill. Dan yang tadi ada kelewatan kita dari on pause ada 2 cabang, ya. Ada 2 cabang. Dia ke app process kill ataupun ke on resume. Nah, saya akan menjelaskan sesuai dengan case dunia nyata. Jadi kalau pengen lebih lanjut bisa mengakses link dokumentasinya, ya, di developer.android.com/guide/components/activities dan activity-lifecycle. Di situ ada penjelasan lengkapnya, tapi saya akan menjelaskan yang sesuai case dunia nyata saja. Oke, yang sering terjadi, ya. Oke. Semua diawali dengan pembuatan dari aplikasi. Oke, buat aplikasi. Ya, let's say kita berbicara tentang page beranda. Oke. Ketika kita membuka sebuah aplikasi dan dia memunculkan page beranda pasti akan melewati proses onCreate, onStart, dan onResume. Itu dulu. Oke? Itu sudah bagian dari behavior umum dari life cycle activity. OnCreate, onStart, onResume. Method onCreate, onStart, onResume. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana onPause muncul dan beralih ke onResume. Lalu bagaimana onStop muncul dan beralih ke onRestart. Ya. Lalu bagaimana dari onStop bisa onDestroy. Oke. Nah, kalau onPause ke app process kill itu simpelnya ada beberapa case yang memaksa activity, let's say beranda, itu mengakses activity dengan prioritas yang tinggi, yakni let's say paling tinggi itu 100 dan nilai defaultnya 0. Ya, ini case-nya nanti saya akan cari di dunia nyata. Saya belum pernah coba temui, tapi jikalau teman-teman sudah menemui case tersebut, ya bisa dicantumkan di kolom komentar. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana dia muncul ke onPause terus balik ke onResume. Case dunia nyata yang simple itu ketika dari beranda, ya, activity beranda, dia muncul pop-up. Let's say katakan ketika di beranda kita mau kembali. Kita nggak mau lagi buka aplikasi ini. Nah, beberapa aplikasi yang bagus, dia ini aware, sadar. Dia peduli dengan usernya dan memunculkan sebuah pop-up. Apakah Anda ingin keluar ataupun apakah Anda ingin mengakhiri
mengakhiri aktivitas ini, dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan activity yang terkait dengan dalam contoh kita itu beranda memasuki satu life cycle namanya on pause. Dia tidak lagi di life cycle on resume. Dia tidak lagi di life cycle activity-nya itu bisa dipakai, bisa diakses, ya. Biasanya dimunculi dengan activity. Contoh kita kan beranda. Ketika pop up-nya muncul, kita nggak bisa mengklik apapun di activity berandanya. Let's say ada tombol navbar ya. Kita mau klik navbarnya itu ya antara nggak bisa diklik sama pop up-nya hilang dulu baru bisa kita klik. Nah, itulah masuk ke on pause. Oke, itu ya hilang ataupun nggak bisa diklik itu tergantung si developer ya mau bikinnya kayak mana. Itu bisa. Itu possible. Saya pernah bikin. Terus dari on pause ke on resume itu kapan? Nah, dari on pause ke on resume itu ketika kita nggak jadi keluar nih, kita nggak mau keluar, tak klik si back-nya gitu kan dari beranda activity. Ya udahlah. Biasanya si developer tuh nyediakan 2 button di pop up dialog. Yang satu itu ya exit ya. Maksudnya itu ya kalau misalnya mau keluar dia klik back, muncul pop up ya klik exit baru keluar. Nah, setelah button exit itu biasanya ada button cancel. Artinya kalau si user itu tidak melanjutkan proses yang diinginkannya, let's say tadi katakan keluar ataupun backnya ini terklik gitu. Terklik jadi muncul pop up. Nah, ketika si user mengklik tombol back, dia balik ke on resume. Dia balik ke method on resume, bukan ke on create ya, bukan balik lagi ngulangi on create on resume, enggak. Dia balik ke method on resume. Jadi ya activity-nya tetap di sana, tidak dibuat secara langsung gitu, buat ulang gitu ya. Itulah bagusnya Google ya, bagusnya Android, dia tidak ngebuatnya langsung, yaitu makan memori yang cukup itu. Lumayan sih. Lumayan. Di dunia Android ya kalau misalnya hal-hal yang berbau memori, performance ataupun speed ya itu namanya mahal. Itu enggak solusi sih kalau misalnya dari on post dia ngebuat ulang. Itu bukan solusi. Baru dari on stop ke on restart baru ke on start itu kemana? Kapan terjadi gitu kan? Oke, sebelum itu kita cerita dari on pause ke on stop ya. Oke. On pause ke on stop itu nggak terjadi ketika pop up. Nggak bakal terjadi ketika pop up. Karena ya memang seperti itu life cycle-nya. Yang gitu. Yang kedua ya activity-nya masih nampak. Masih nampak activity-nya. Masih bisa kita lihat walaupun tidak bisa berinteraksi dengan activity-nya. Tapi kalau udah ngakses on stop, activity-nya itu jelas-jelas sudah tidak tampak lagi. Case-nya itu seperti ketika kita beranda keluar ke berandanya phone kita, bukan berandanya aplikasi kita, berandanya phone kita. Nah, ketika kita ingin keluar ke berandanya phone kita, itu masuk ke on stop activity kita, masuk on stop. Oke, itu masuk on stop. Nah, kapan nih on restart-nya dieksekusi?
baru ke OnStart. Ketika kita keluar ke berandanya phone kita dan kita masuk lagi ke aplikasi kita kunjungi tadi dengan catatan tidak di kill app. Tidak di kill app. Maksudnya tidak di. Biasanya kalau misalnya kita klik itu tombol kayak list di pojok sebelah kiri phone ataupun pojok sebelah kanan phone, itu kayaknya biasanya memunculkan histori aplikasi yang sudah kita kunjungi. Nah, di situ kalau nggak di slide ke atas, itu di tombol bawah itu ada kayak kill apps. Maksudnya menghilangkan, tulisannya kill apps ya? Aku agak lupa. Itu menghilangkan semua histori yang sudah pernah kita buat. Bahasa sederhananya aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kita kunjungi. Nah, kalau misalnya itu diklik, ya hilang semua. Ya nggak bakalan on stop. Ujung-ujungnya bakalan on destroy tuh. Ya, itulah dari on stop ke on destroy. Ya hancur. Simpelnya hancur. Kita harus masuk ke aplikasi lagi. Ya harus melewati activity launch dari awal gitu. On clear, on start, on resume. Tapi kalau misalnya nggak di kill, kita dari keluar ke berandanya phone kita, terus kita masuk lagi ke berandanya aplikasi kita, dia akan mengakses method on restart, kemudian masuk ke on start. Ya, let's say ini on restart ini kayak kasus simpelnya kayak bermain game lah. Dari kita keluar ke beranda phone, terus balik ke beranda aplikasi, dia bakalan muncul tuh pop up kayak page-page mau melanjutkan game ini ataupun semacamnya. Nah, itu diatur di on restart gitu. Makanya ketika kita membuat aplikasi, ini penting supaya kita bisa tahu kapan meletakkan operasi ini, kapan meletakkan operasi itu. Jadi ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu singkat saja tentang life cycle. Jadi kalau misalnya belum paham dan juga ingin saya menjelaskannya dengan teknis ya, dengan Android Studio, kemudian emulator ataupun device, terus aplikasi yang jelas-jelas tampak di video, ya silakan komen di bawah, saya akan buat nanti. Oke.